walaupun di ilmunya bagus, tapi dipaksa kuping Anda diperkosa dengan musik. Kita kasih solusi. Boleh bagus lagi. Ya. Bagus. Nah ini iklan yang gue buat nih. Yang mana? Yang buat yang Di masjid. ini kan. Di Nah masjid. ini kan ini pakai Ini. pakai iPhone doang nih. Oke, coba. Gue pernah lihat iklan ini kayaknya. Ini pure pakai handphone semua kan. Oke. Livi ya? Bukan iPad. Ya. Pakai iPhone-nya ajib, masya Allah. Ini apa? FPS-nya berapa? 60? 30? 60 ya? Pakai iPhone apa? Ini waktu itu 12. iPhone 12. Yang Pro? Yang Pro. Yang Pro ya. Oh, oke. Nah, kita ini baru beres syuting. Semua proses syutingnya hanya menggunakan handphone ini aja, iPhone 12 Pro dari iPad Store. Ini audionya juga langsung tembak ke Ininya? iPhone yang dipegang. Oh, jernih juga ya. Mana nih? Pembuatannya. Oh, Dior belum nyampe Dior. Coba lihat. Aduh, belum ganti generasi lagi, masih ini terus lagi. Belum ganti. Nah setelah ini kan postingannya postingan si Sherlock pertama tuh. Nah kan. Oh, kesini. Ini makanya rame. Nah, oke. Ini masakan Padang di Bandung. Nah ini jadi ketika gue posting pertama ini, ini alhamdulillah nih nggak lama nih tuh. Langsung. Oh, ada Sherlock lagi tuh, lagi. ada Sherlock lagi di atas. Oh, Ini iya. Sherlock lagi. Sehari bisa 4 episode. Iya, betul. Ini gue beneran abis makan cinnamon roll ini, gue langsung kesini nih. Pagi, siang. Iya. Enak juga hidup kalian deh. Iya. Makan gratis, dibayar pula. Enggak ribet kerjanya. Dibesekin lagi pulangnya kan. Pulang juga iya. Buat keluarga. Oh, Sherlock nggak mau nambah personil? Ada tuh. Kesini dong, nggak usah ke sono. Ntar exposure-nya rendah. Emang masih ada waktu loh. Enggak gini, kita bahas Sherlock-nya dulu aja ya. Okay. Bumpernya gimana? Sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut fenomenal kontroversi bumper yang katanya ada bunyi suara musiknya. Iya, kalau di akun gue nggak terlalu ramai, di akun Kang Uki ramai. Kita ke postingan yang pertama nih. Coba yang kedua masih begitu nggak? Kagak, gue mau bahasnya bumpernya dulu. Iya, yang kedua coba. masih piring nggak? Bukan, cara bikinnya. Oh, cara bikin. Itu dulu. Lu harus kasih solusi kepada teman-teman dong. Nah, pakai apa sih? Ini teknis ya. After Effect. Terus itu muter-muter si gelasnya atau apanya? Iya, After Effect. Dibantu sama pertama kan biasalah di trace dulu di Photoshop kan. Coba dari awal nih. Dari awal coba. Apa yang lu kumpulin? PNG? Enggak, PNG kan kebanyakan gue ambil yang dari stok gue atau dari Google yang free. Oke. Google yang free. Si elemen-elemennya itu kan. Oke. Itu ya udah tinggal gue crop kebutuhan gue, piring segala macam, udah tinggal diputerin di After Effect. Juga di salah satunya dibantu juga dengan template. Oh, template-nya free apa berbayar? Berbayar, Envato. Oke. Tapi gue kalau mau main template itu biasanya nggak plek-plekan. Iya. Jadi harus kita ulik dan juga dicampur-campur. Iya, kalau emang efek apa template kalau memang lo free dan nggak diotak-atik ya sama kayak yang lain. Aja sih. Ya sama yang lain. Tapi iya maksud gue sama kayak yang lain jadinya. Karena yang lain juga akan kemungkinan menggunakan template yang sama. Dan nggak diapa-apain juga. Iya. Dan diapa-apain itu effort nggak? Enggak sih. Coba play dong bumpernya. Diisi VO gitu ya. Ada VO-nya Kang Uki juga kan? Kalau kalian punya tempat makan, terus pengen kita datang ke sana ya. Sherlock kasih kuliner. Ini VO-nya enggak VO secara khusus. Close dulu apa? Enggak VO secara khusus. Nah, ngambil dari tadi. Dari yang pertama, syutingan pertama. Iya, gue nonton tuh pas ada Kang Uki bilang kalau kalian pengen ini. Iya, itu ngambil dari situ. Oh, jadi dimasukin dikasih phone line efeknya. Iya. Suara telepon gitu. Iya. Oh, oke. Mixingnya? Langsung dia gampang di softwarenya. Di software editingnya. Final Cut Pro. Oh, jadi prosesnya berarti lu ke Envato dulu, lari ke After Effect, baru ke Final Cut Pro. Photoshop. Oh, Photoshop dulu malah ya? Photoshop, Envato, After Effect, Final Cut Pro. Final Cut Pro. Renderingnya di mana? Final Cut Pro. Oke, panjang juga bumpernya. Gokil. Makanya jasa Anda mahal ya.
Makanya 50%. Oh iya benar Berarti wajar, bener tuh. Oke, harusnya 60-40 dia udah ridho kok. Tadi dia bilang katanya dia udah ridho kok nggak apa-apa. Oke. Roma nggak, ridonya nggak Roma kan? Bukan. Cocok. Tadi rehab nih. Nah, iya. Cuma Der, Iya. Apaan? ini setelah episode berikutnya Hah? suara ting 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 gue hilangin Der. Oh berarti Anda merasa bersalah. Nggak merasa bersalah, gue capek. Berarti bener itu suara musik berarti. No, itu bukan musik. Wallah itu bukan suara musik. Dan sepakat itu ulama pun sepakat itu bukan ulama musik. Insyaallah. Enggak, maksudnya gimana sih? Kecuali di Nggak. ting tata ting tang ting tata ting. Nah itu. Oh, jadi perkusi Beda. gitu-gitu. Iya. Enggak gini, ini gue mau bahas. Maksudnya gue suka enggak, kita cooling down aja. Gue gak suka yang rame-rame lah, kita santai aja. Emang bener ya kalau suara sendok dan garpu beradu Ini itu? sama yang itu tuh yang rame katanya Syiah. Ya Kan kalau lo yang posting juga kan di story lo. Gue diundang loh sama dia loh. Oh iya. Diundang. Ini gue di kontak nih. Oh deh, kamu Ki juga. Tuh kan, bener kan? Kamu Ki juga. Gue diundang sama dia. Manajernya yang undang. Jangan sebut nama ya. Kalau sebut nama, ini gibah nih. nggak ikutan. Hah? Ya udah terus. Iya ini buat masalah. Gue diundang. Jangan sampai pahala puasa kita tuh nggak ada apa-apanya nih. Oke lanjut. Kamu Ki jadi undang. Lu lanjutin lagi. Oh iya benar. Lu lanjutin lagi. Apa garpu tadi masuk ke Iya. Yang niatnya mau menyamakan perbedaan kan? Iya. Ya mungkin kalau pemain drum pakai sticknya diganti sama sendok. Iya. Oh itu Tanya Reza deh. itu udah keparahan banget. Tanya Reza. Mungkin. Enggak maksud gue gini, ini bumper niatnya lu masukin elemen apa? Coba gue telaah nih. Karena- Enggak, gue mau Iya. klarifikasi, gue mau bantuin Dan lo. setiap visual, setiap efek sound effect ambience yang gue masukin itu biasanya tuh memang di visualnya ada. Iya. Biasanya selain tambahan-tambahan yang mungkin gak ada visual, tapi tambahan-tambahan itu yang bisa saling mendukung. Ketika gua di ada piring dan sendok, lo mau masukinnya baskom sama ulekan. Iya, Itu kan iya, kita iya. makan pasti kedengaran suara. Ya udah coba, makanya gue mau coba klarifikasi bantuin kalian. Iya. Apa isi sound effectnya dulu deh? Audionya apa aja? Garpu, sendok. Itu pun bukan garpu. Iya, gue mau coba dulu Tapi dengerin- dijabarin apakah beneran ada tiba-tiba kan lu nyebut garpu, sendok, Justin Bieber. Nah, berarti kan ada pelanggaran. Iya kan? Ada lagunya misalnya coba. Kalau kalian punya Itu cuma bakso lewat. makan terus pengen kita datang ke sana ya. Share lokasi Nih. kuliner. Oh iya. Ting 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 suara bakso lewat. Itu kartun Iya, Boeing. sound effect. Boeing Sound iya. effect. Gue nyari yang Boeing sound effect. Itu tukang baksonya udah izin sama tukang baksonya ngambilnya. Kan takutnya dia nggak ridho. Sendiri kali deh. Iya benar. Iya benar. Jangan dibantah dong Kang. Saya mau nyerang dia dulu. Ternyata kena juga. Iya. Ada. Iya. Nah, oke, ternyata clear ya, nggak ada. Iya. Kenapa lo hilangin? Satu, gue malas perdebatan yang panjang. Iya. Setiap postingan itu pasti ada kayak gitu. Hmm, Gue kan juga membantu teman-teman supaya hatinya gak keras kan. iya. Iya. Iya kan? Sama seperti bumpernya. Rela menghilangkan yang penting. Iya. Sama seperti bumpernya kasih solusi juga gitu. Iya. Kita kasih solusi ya. Iya. Itu kan keretnya Katanya tuh musik. katanya juga. musik. Aduh. Susah ya kita. Nggak boleh ada suara kayaknya lama-kelamaan. Berarti gimana dong? Iya. Akhirnya Ya nggak apa-apa. lo hilangin aja. Gue hilangin kedua karena kebutuhan durasi. Jadi singkat Oh aja. iya. Emang bumper lu berapa? 10 detik. Gue butuh yang terakhir udah cuma tinggal Seoki, Serena Samudra itu doang kalau nggak salah. Iya. Oh, jadi makin simpel lagi. Ah. Supaya durasi itunya bisa panjang. Panjang gitu ya. karena biar to the point aja kita Iya. mau. Iya benar, lebih cepat lebih baik kalau untuk bumper ya. Iya. Karena biar nggak dragging juga apa segala Iya, macam. Betul. Oke. Terus sekarang berarti udah total berapa restoran yang udah lo ini singgahi? Coba berapa Kang? Total. Banyak sih Jakarta Bandung Itu ya Jakarta Bandung. Banyak Sempat banget. ada yang nawarin luar kota cuma Iya, effortnya kan, iya. beberapa luar kota nawarin, cuman gue hold dulu karena setiap Sherlock itu misalkan di Bandung ataupun di Jakarta ataupun Bekasi, gue tuh pengennya tuh sekali jalan itu semua sekalian gitu. Oh, jadi apalagi lebih- luar kota, luar Jawa gitu. Lebih efisien ya? Iya, biar efisien dan juga nggak ngabisin waktu. Jangankan perjalanan kayak gitu.
cuci mobil aja gue kadang-kadang ngabisin waktu cuci mobil tuh. Iya. Ngabisin waktu yang kita bisa buat kerjain apa Iya. gitu. Ya, bisa ngedit. Oh berarti baru Jakarta sama Bandung. Kalau kayak Jawa Tengah, Jawa Timur pernah nggak? Kita Belum. paling Enggak. Luar kota belum ya? belum ya. Belum. Cuma kan akomodasi ditanggung semua kan? Bener, Iya. bener. Cuman kan akomodasi itu kan ya alangkah baiknya ketika akomodasinya itu di patungan mereka nanti dengan restoran-restoran yang lain, patungan lebih murah nanti. Karena niatnya ngebantuin teman gitu. Jadi kalau kita jalan misalnya ke kota Surabaya, ada tiga lokasi, kita bisa cut produksi ke merekanya kan. Bisa disekaligusin perjalanannya. Tiketnya itu Kasihan mereka harganya. patungan aja. Oh patungan di tiketnya. Bisa Menarik. potong-potong. Iya. Jadi Kan- kan mereka nggak merasa berat. Iya itu. Kembali ke niat awal kan ngebantu juga. Jangan sampai Masya memberatkan. Allah. Jangan sampai memberatkan mereka. Terus juga yang nggak ngabisin waktu. Kita kan di Surabaya nggak mungkin tektok habis makan langsung pulang. Iya. Sayang. Sayang, gue juga Iya. sayang banget. Iya. Ntar netizen serang lagi. Kok kalian pegang-pegangan sih? Semua salah pokoknya. Semua salah di mata Anda. Semua salah udah. Iya, oke. Total berapa restoran? Gue nggak Nggak tahu. tahu. 100 Karena lebih. banyak yang beberapa yang repeat. Iya. Restoran Oh, yang oke. Gini aja deh. Udah berjalan berapa bulan, tahun? Gue ngikutin lo tuh. Nih coba buka deh. Masakan Padang di Bandung deh, Dim. Tanggalnya. Buka. Nah, lihat aja coba di tanggal ininya. Berapa months ago? Agustus 2021. Oh, jalan setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun. 30 hari ada 30 video. Dikali aja tuh. Gitu. Enggak, saya lagi mau audit Anda. Berapa omset yang Anda dapatkan? Tapi beneran. Ini remeh tapi bisa menghasilkan Iya. bener-bener kalau misalnya difokusin bisa jadi karena Serius? kalau misalkan kita nggak ada kerjaan yang lain ya ini bisa bener-bener Diseriuskan setiap banget. hari bisa Iya. kalau mau di setiap hari ini ya kalau kita buka gitu Oke. setiap hari bisa insya Allah. Coba tips and triknya gimana sih? Buat teman-teman yang ingin pengen jadi konten kreator review makanan apa segala macam. Apa yang menjadi daya tarik sehingga views kalian kan gede-gede nih? Nah itu apa sih maksudnya? Yang saya lihat teman-teman agak kesulitan tuh pasti di bidang kreativitasnya gitu ya. Kalau Oke. secara teknis pasti mereka pada ngerti semua. Cuma kan kayak Reda yang sekolahnya juga di seni, kita orang-orang seni itu kan nggak bisa didapetin dalam langsung seminggu gitu ya. Ide. Jadi salah satu bagusnya kita Reda juga adalah ide sih, ide. Dan itu kan yang paling susah ya ngedapetin ide kalau kita bukan orang seni itu pasti susah, tapi secara teknis pasti bisa. Jadi mungkin lebih belajar kreativitas gimana waktu kuliah dulu. Iya benar. Bakat juga iya mungkin. Nah coba gini Kang Huki kan yang gue mungkin penasaran itu sebelumnya oke lah di band kemarin lah ya udah lewat tuh udah. Nah kok bisa-bisanya kalau memang ternyata kontennya itu buka jasa sound engineering atau mungkin apa mungkin masih relate nih ya kan bisnis oke lah gitu kan. Nah tapi maksudnya lebih kepada review makanan soalnya nggak semua pemain band dulunya terus sekarang nge-review itu bisa tampil ngomong depan kamera cara jelas reviewnya juga paham apa yang harus dibahas apa segala macam. Itu gimana tuh Kang? Waktu keluar hijrah itu udah dulu kan nganggur juga ya. Oke. Maksudnya MK juga belum jalan, belum juga ketemu sama Reda, cuma bingung jadi keluar cuma ke masjid ngaji tapi nggak ada temen, nggak ada kerjaan. Jadi ya sebenarnya minta petunjuk aja gitu kemana arah mau dibawa kemana. Begitu ada kesempatan seperti Reda bilang tadi, hal yang remeh jangan dianggap remeh gitu. Dia nawarin kayak gitu, ayo ajar aja, kita cobain aja dulu, kita lihat bawanya kemana arahnya, kita cobain ya kita 100% total di sana gitu. Jangan karena kita dari pemain band, aduh kok nge-review makanan udah males deh gitu. Kita jalanin aja dulu gitu. Sampai kita tuh bilang let's say ini kayak kita tuh kayak punya band baru. Yang dibayar ketoprak pun kita oke aja, yang penting manggung tuh. Oh iya. Kan? Teh botol, nasi dulu, goreng. Dulu nggak dibayar pun yang penting gue dapat awareness gitu. Sampai akhirnya ada di pamflet kayak gitu-gitu. Ya kita jangan menganggap kita tuh udah bagaimana ya, kita namanya proses usaha ya udah. Jalanin aja dulu. Nanti ketika orang udah suka dengan apa yang karya kita, mereka pun rela untuk bayar gitu. Oh, sekarang berarti udah berapa kali? Ada juga yang dulu Reda sempat ngomong juga yang agak lucu tuh, dia bilang ini kita dapat semua kita alhamdulillah dapat semuanya kecuali musiknya itu sendiri. Jalan-jalannya dapat. Endorse-nya dapat. Semua hal yang berkaitan dulu kita di dunia band, semua dapat kecuali kita manggungnya. Kecuali panggungnya sama musiknya aja. Yang lain-lainnya dapat. Makan enaknya juga dapat kan. Bisa pakai riders kan gitu kan. Iya, bisa pakai riders bener. Kayak touring loh. Ya kayak touringnya dapat. Cuman kita di track yang insya Allah diridai Allah. Iya.
Ya bener. Nah ini kebantah nih buat teman-teman misalnya ngaji, hijrah dan lain-lainnya. Kita mau makan apa ntar besoknya? Dan ini juga kan? Maksudnya bener dari yang awal yang remeh, ide remeh itu jalanin aja. Bener-bener dilakukan, dijalanin, difokuskan, dikerjakan dengan benar. Oke. Atas izin Allah, Sherlock, ya wasilah Sherlock, kita diundang untuk umroh. Masya Allah. Kita diundang untuk ke Turki. Iya. Iya maksudnya, Kang Reda mau nggak Sherlock di Madinah? Iya. Ajib. Oke, kol-kolah tuh. Gue deg-degan Der. Dia langsung telepon. Padahal dulu cuma ngomong-ngomong doang gitu. Oh iya, waktu gue Sherlock di rumah makan restoran Arab Manasawa, kita bercanda-bercanda aja nih. Waduh, enaknya nih kita Sherlock nih langsung di tempatnya nih di ini nih. Siapa tahu ada yang undang ya. Beberapa minggu kemudian langsung tuh telepon, Kang Reda mau nggak Sherlock di Madinah? Buat ntar keberangkatan ntar ya? Dari review doang. Review aja tuh. Maksudnya intinya lo apapun itu kerjakan dengan tulus dan juga benar-benar dikerjain dengan yang benar gitu. Nah, cuma gini, nih mau kemana nih objektifnya? Apakah memang ini Sherlock ya udah gitu Sherlock sembari kalian punya kesibukan masing-masing, atau memang mau fokus nih mau gedein Sherlock sampai apa nih? Kita nggak tahu ya. Kan gini. Dulu cita-citanya lumayan besar ya. Iya, sempat ngobrol sama Reda. Sampai mau kita tuh punya ide pengen bikin bazar Sherlock Festival gitu ya. Anda perlu ngegandeng partner nggak? Oh iya, kayak Muslim Fest kasih solusi yang ini nanti. Jadi kayak Sherlock Festival. Jadi semua kuliner yang udah kita Sherlock itu menjadi yang utamanya. Nanti yang kecil-kecilnya mungkin ada booth kecil-kecilnya. Jadi itu festival kuliner. Mau nggak nanti kita gandeng lagi bareng sama 5 event kasih solusi? Pas di bulan Ramadan ya. Pas banget tuh. Pas bulan Ramadan siapa yang mau makan? Ya kan buat menu buka kan? Iya buat iyalah sore-sore acaranya. Baru buka. Eventnya dari jam 3 sampai jam 6 sore, terus lanjut sampai malam. Terus ada tarawih bersama ya? Iya benar di luar pelataran masjid. Cari misalnya masjid mana nih? Kan ada masjidnya juga. Setuju gak guys? Iya, maksud gue gitu. Kita tarawih bareng-bareng kayak macam dauro. Siap. Selesai tarawih, kita baru makan-makan lagi, bubar jam 10. Selesai masalah. Gimana tuh? Habis tarawih baru. Jadi ntar jam 3 sampai jam 6. Nah betul. Itu mungkin ada yang mau, kan pasti kan ada yang baju-baju juga, bazar-bazar gitu kan. Iya. Nah ntar pas udah mau jam 5 udah pernah nongkrong semua di booth-boothnya masing-masing yang kalian pilih. Betul. Sherlock Festival. Menjelang maghrib ada kajian insya Allah. Yuk kita garap deh. Enggak, kalau saya memang konotasinya cuan kan. Ini dari A sampai Z ya semua dibahas. Iya benar. Benar, setuju gak teman-teman? Kalau setuju tulis di kolom komen kira-kira IO mana yang cocok untuk menggarap ini. Siapa tahu bisa Anda menjadi peluang ya. Kalau enggak bareng sama cari masjid yang bukan wakaf karena kita jualan di situ nantinya. Iya benar. Kayak misalnya contoh, kayak gini aja deh. Gue pernah diundang MC acara Ramadan. Gue lupa ya tahun lalu atau 2 tahun lalu lagi yang pembinanya Pak Wiranto tuh di Masjid Cut Mutiak Menteng. Itu kan selalu ada Ramadan tuh. Ya kan? Waktu itu gue lupa ya 3 tahun lalu 4 tahun lalu lupa lah. Intinya di masjidnya depan tuh selalu ada kayak bazar-bazar. Cuma memang kecil. Nah kalau bisa cari yang lebih gede lagi. Maksudnya lebih luas, lebih kayak ajib tuh. Blok M Square? Hah? Blok M Square. Bisa ya Blok M Square ya? Bisa ya? Bisa sih. Iya, tenannya nanti kita buka berapa tenan sewanya. Kita meeting aja nanti ya. Iya, boleh. Boleh ya. Pokoknya gitu. Boleh ya. Itu, tapi kan fokusnya kita tuh bikin iklan. Iya. Fokusnya gue garis merah visual art. Oke, kalau Kang Ukik MK-nya. Oke, kembali ke MK ya. MK itu. Iya kan? Jadi masing-masing, jadi tiga-tiganya jalan dong. Iya, makanya tadi ditanya ada apa lagi, nggak bisa ambil apa-apa lagi sih memang udah nggak ada waktu lagi. Iya, maksudnya gue fokusnya di garis merah visual art. 2018 gue buka garis merah visual art. Gue masih di Roja waktu itu. Oh, sekarang Anda kenapa keluar? Saya juga kaget waktu dia cerita tuh. Enggak gini. Oke, coba kita tunda dulu bentar. Nanti di belakang-belakang baru kita bahas mengenai MK Clothing sama garis merah visual art. Maksudnya itu susah loh, orang pengen masuk Roja tuh susah payah. Kok Anda bisa-bisanya memilih dunia yang ya Allah sama bangkai aja tuh mungkin lebih hina gitu loh. Gitu maksudnya ada apa sih? Ada masalah kah atau Anda nggak lagi pernah diundang masuk Roja? Oke, kita jangan dibahas ya. Cuma arah mukanya. Coba kita tonton yang sebelumnya ya. Yang gua lagi interview Derry di situ dibahas. Iya benar. Enggak, masa kenapa? Cerita. Enggak, maksudnya udah enggak kepegang ya? Keluar dari Roja.
Iya. Kan ini kan judulnya kan mungkin di program ini kan di video ini kan alasan mengapa Reda keluar dari Roja. Tolong diklarifikasi. Bukan karena ditahdir ya, bukan. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini itu salah satu pekerjaan gue yang sangat gue cintai. Yang di situ banyak keberkahan yang gue dapatkan. Siapa yang nggak mau? Itu bener. Gue pun kalau disuruh kerja di Roja mau gue. Gue nggak ngebahas tentang fee-nya. Kalau Derry nggak cocok, dia nggak mau. Akhirnya dia nggak jadi. Coba fokus dulu ya. Pas. Fokus dulu ya. Padahal Derry belum apa-apa pada saat itu. Siapa Derry belum ada yang kenal. Itu miskom. Anak gue kan baru mau lahiran, miskom. Takutnya gue sibuk. Apalagi kau sekarang. Oke, yuk. Nggak usah bahas itu kali ya. Kita bahas. Pada saat itu gue bener-bener gue sangat-sangat bahagia ketika setiap misalkan gue bikin bumper Roja ataupun gue lagi ada kerja operator segala macam. Itu kan jutaan orang ketika di komen Barakallahu Fik, Ustadz dan para krunya. Lu kena dapat pahala Masya Allah. Fik, Ustadz, para kru Roja dan lain-lain. Itu kan keberkahan yang didoakan oleh orang-orang. Beda sama komen sekarang ya. Komen sekarang saya juga selalu mendapat cacian. Tapi tetap pahalanya. Tapi lebih banyak mereka doain kita loh. Iya. Kita jazakumullah khair barakallahu fik buat para netizen yang memang komen-komen positif doain kami ini loh di konten-konten kami gitu loh. Betul. Masya Allah. Nah, itu benar-benar gue tapi harus menyalurkan syahwat ide gue kan, syahwat kreativitas yang gue punya gitu. Oke. Karena bukan berarti gue nggak bisa berkreativitas di Roja, itu gue lakukan. Tapi gue ide-ide liar wild itu kan tidak cocok untuk di ranah yang sudah ada patternnya gitu. Oh, khawatir lu malah jadinya akad sama Rojanya zolim. Ketika lo malah jadinya syuting sana syuting sini nggak enak juga beban. Gue nggak mengambil waktu syuting, mengambil jadwalnya Roja. Cuman ketika makin banyak permintaan, gue nggak bisa gue ambil. Gue cuma bisa ngambil kerjaan syuting itu ketika cuma Jumat Sabtu doang. Ahad gue kan masuk Roja. Jumat Sabtu gue free. Gue ngambil itu doang. Makanya setiap gue Jumat Sabtu. Dan itu pun udah full. Gue bilang sama bini gue, kalau gue cabut dari Roja, ini dari Senin sampai Ahad bisa gue kegarap nih insya Allah. Ya karena Anda punya kewajiban juga kan. Lu punya kewajiban buat anak istri juga. Bukan berarti gue lebih memilih dunia daripada akhirat. Enggak. Padahal enggak. Oh, saya udah umpan-umpan lo, Anda gak punchline. Padahal iya dong harusnya. Saya nunggu itu. Karena kan gue juga alhamdulillah sama Kang Uki juga di jalur dakwah bersama Dramanian. Oh iya. Bantu-bantu sejak sahabat ya. Dan gue juga masih ngebantu Roja alhamdulillah kalau gue bisa. Nah di situ pun gue takut zolim ketika gue bawa kerjaan-kerjaan. Mungkin di Rojanya mungkin mudirnya it's okay asal misalkan di waktu-waktu yang benar-benar santai dan tidak mengganggu pekerjaan. Cuma kan gue gak enak sama teman-teman. Itu tadi gue bilang makanya takutnya lu zolim, takutnya lu ini ya. Takutnya ada hasad di sana. Dan juga kebetulan pada saat itu dia ditawarin. Ya itu yang Kang Reda mau nggak Sherlock di Madinah? Nah, betul ya. Oh, kan nggak mungkin libur. Oh iya, poinnya di situ. Ketika tawaran sama Kang Uki ke Madinah, itu di bulan November ya. Cuma karena Allah nggak jadi, akhirnya dipending kita alihkan ke Turki. Kalau izinnya mungkin umroh mungkin masih oke lah, ada ibadahnya. Kalau ke Turki kan pure jalan-jalan. Dan itu ya akhirnya kan gue sama Kang Uki dikontraknya kan setahun. Iya. Travel. Oke. Nakhla tur. Jadi kalau mau Ustadz Hamdi. Kenapa? Gak apa-apa. Terus bagaimana kalau misalkan kompetitor brand saya maksudnya. Di sini kan kita bebas. Iya benar. Kamu yang mengatur ya. Tapi maksud gue kalau gue izinnya dalam setahun itu kemana-mana, gue nggak mungkin. Khawatir ya. Gue nggak mau sama Badrunya. Iya. Mau Setiazi dan lain-lainnya gitu ya. Iya tadi nggak ngurusin gue kemana-mana. Nanti dia Will Smith. Kalau gue bikin konten bumper jedanya Ustadz Azid, tapi gue harus izin Ustadz Azid. Hasil jadinya pun gue kirim ke Ustadz Azid. Itu yang membedakan teman-teman yang asal-asalan bikin. Oh ya paham gue. Gue tuh ada ACC sama Ustadz. ACC dulu. Nah berarti garis merah visual artnya ini juga tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Tapi udah gak megang wedding. Oh, lah terus sekarang apa? Iklan. Iklan. Video-video apapun itu bentuknya.
Iya, lebih banyak iklan sekarang. Banyak juga ada beberapa yang minta company profile. Oke. Jadi kalau misalkan wedding, gue udah nggak pegang. Kenapa? Karena bisa bini loh. Bisa vendor-vendor. Gue kasih akhirnya ke teman gue Ilham. Sama Ilham sama istrinya. Nah ini cocok banget. Ilham BBB kan? BBB. Oh, terus akhirnya jadinya gimana? Tetap jalan. Tapi lo nggak in charge lebih dalam. Iya, tapi kayaknya ya lebih banyak memasukkan di iklan. Dibanding wedding. Karena capek ngajarin wedding tuh. Iya lama ya. Wedding tuh lama. Kreativitasnya juga mentok. Bukannya mentok ya, tapi ya begitu aja. Polanya wedding tuh ya wedding gitu. Bahkan ketika gue udah bikin satu nih. Untuk klien 1, 2, 3, 4, 5-nya gue tinggal nerusin aja, ganti orang doang. Template ya. VO-nya itu lagi bisa. Iya. Udah gue capek. Nah makanya sekarang udah tinggal jalan cuma tanpa wedding. Nah oke. Terus kalau Kang Ugi gimana? Untuk MK Masih alhamdulillah kalau MK sama mungkin kayak dia, jadi nggak banyak pegawai kalau kita di sana sih aja, benar-benar cuma sedikitan. Terus kemarin juga ada beberapa yang mau nyuntikin dana cuma sama. Iya. Sama nggak berani ke satu dana. Iya sama. Kang Uki misalkan mau nyuntik dana, gue mau ada yang mau nyuntikin dana miliaran, ratusan juta, mau kasih kantor. Kayak begini nih, gue nggak mau deh. Kenapa? Kan jadi gede valuasinya. Iya. Jadi lu bisa produktif lebih dahsyat lagi. Suntikin dana ke garis merah sama suntikin dana ke MK. Kenapa nggak mau? Mau saya dulu, silakan. Nggak kurang dananya kurang. Nggak. Kalau saya sendiri sih yang pasti waktu akan lebih banyak keambil gitu kan, kayak zaman di band sesuatu kalau sudah besar akan menyita waktu yang sangat banyak gitu ya. Nah dulu kembali lagi saya ingat kenapa saya hijrah juga salah satunya supaya ada waktu buat keluarga, buat belajar juga agama gitu. Otomatis semakin besar sesuatu ya waktu sih yang dikhawatirkan gitu. Takutnya gitu kan juga MK sekarang udah mulai naik. Waktu udah naik lagi, ada waktu yang harus dikorbanin kan ya, belajar yang paling banyak harus dikorbanin itu kadang-kadang karena keluarga kan udah itulah, cuma nggak mau terlalu besar, yang penting cukup buat kita buat sehari-hari. Ada lebih juga alhamdulillah, bukan berarti nggak boleh ya kita mau gimana, cuma waktu sih yang ini aja sama Red aja udah habis, terus ini mau digedein lagi. Ada kekhawatiran waktu aja gitu. Kan bisa dibuatin satu manajemen atau mungkin ya COO sendiri, partner lah ya, co-founder atau segala macam. Mungkin kalau karena kan MK tuh selalu quotes-nya saya nulis sendiri, riset sendiri, desain sendiri gitu. Jadi pengennya karena itu punya ada keterikatan pribadi. Mungkin kayak band gitu ya. Karena kita dulu juga tipe orang yang nggak mau ngambil lagu dari orang lain gitu. Nggak mau yang kayak gitu. Jadi pengennya yang semua sendiri. Tapi ya buat saya sendiri sih alhamdulillah ini udah buat cukup buat saya gitu. Cuma karena mengatur waktu dan ada beberapa target yang kalau misalnya saya MK dibesarin, target yang ini kadang-kadang bisa harus ada yang dikorbanin. Cuma belum bisa aja mengatur secara manajemennya. Berarti gitu. Fokusnya di mana? Fokusnya kan tadi kan katanya kan bela-belain MK di nomor 2 kan. Oke. Nah nomor 1-nya berarti ke gua. Bikin iklan. Iya maksudnya. Dua ini sih MK sama itu sangat udah sangat. Bikin iklan tuh sebagai talent. Dan BA endorse aja udah makan waktu. Sebenarnya itu udah makan waktu dan dua-dua juga alhamdulillah udah cukup kalau secara untuk apa yang saya jalanin sehari-harinya udah cukup. Cuma ya itu yang mungkin karena saya juga sama-sama baru hijrah jadi memang butuh waktu buat belajarnya lebih banyak. Oh ya harus banyak belajarnya. Iya dong jelas dong. Sampai sekarang pun juga kita tetap harus belajar. Iya. Kalau gua lebih beban untuk nggak mau khawatir beban amanah gua ke orang yang nyuntik dana itu. Iya. Itu juga. Oh iya SOW-nya pasti banyak banget. Benar. Ribet banget. Dan gue harus punya target kan. Sebulan itu gue harus berapa klien yang gue harus masukin. Iya. Yang mana nih? Oh si garis merah kalau ketika disuntikin dana. Nilainya berapa memang? Bisa M. Oh iya. Iya. Lu berapa? Intinya paling gak enak dikejar-kejar orang ya. Nah, kita dulu kejar-kejar sama bikin demo kan gak enak kan? Bener. Kan jadi gue jadi harus karyawan, ya kan? Itu yang gak mau tuh satunya. Dan
office hour-nya segala macamnya, gue harus mikirin gedungnya dan lain-lain. Iya office hour-nya kan sebenarnya kalau lo jadi as a CEO apa segala macam kan bisa dilempar ke vice president atau GM. Intinya sih kita bukan Derry sih bisa karena intinya bisa ngatur semua. Bisa semua. Enggak dong. Lo ilmu manajemennya ada. Nah itu. Kita kan lebih ke seniman. Iya. Jadi secara Anton tadi bilang ya bisa manajer segala macam, nggak ada ilmunya. Mungkin harus ikut sekolah. Nggak usah bener nggak usah. Bisa gratis curang dia. Oke. Terus berarti sekarang udah di tahap mana nih MK? Ada produk-produk baru nggak nih? Selalu. Mana? Coba dong lihat dong. Oh dibawa nih, mantap. Gitu dong. Bisa buat kenang-kenangan. Moderi. Wah, Masya Allah. Cuma mungkin pakainya pas kontraknya udah habis kali ya. Oh iya buka aja dulu kali ada kejutan atau. Ini megangnya sebenarnya udah nggak boleh. Megangnya bener nggak boleh. Gue maslahat buat kalian. Tolong Mas Wildan ya. Ini maslahat ini sama-sama ikhwan loh. Megangnya nggak boleh nih gue. Kang Uki deh yang bukan ya. Nggak apa-apa. Ya liatin produknya. Enggak gue mau baca ini dulu dong. Tuh, where your message MK. Apa tuh MK? Nggak tahu. Muhammad Kausar. Bukan. Hah? Kayak gimana Kang? Aduh, buka. Kang Uki buka. Nih. Ya. Kan? Semuanya kompetitor saya ya. Anda mau menjebak saya ya. Bukan saya. Anda mau menjebak saya ya. Jadi kok ada Madu kan? Nggak tahu tadi dia masukin istri kali. Jangan lupa ya, siapa tahu bukan di jalan sama teman-teman. Pakai madu dulu Mustafa. Jadi ada loh madu juga di Nabawi Herbal. Oh, ada. Official juga tuh buat kesehatan apa segala macam. Untung kalian sahabat-sahabat saya ya. Itu baju apa sih? Bajunya. Baju. Apa sih Kang? Boleh dong tolong dipegang dong. Takutnya tangan saya kotor. Ya pokoknya intinya kalau gue suka deh. Saya ini terinspirasi dari Reda, jadi perhatiin ini anak pakai bajunya kayak gini, coba bikin. Warnanya asik ya. Ini kayak Fred Perry kan. Oh iya. Bedanya dia nggak ada ininya, nggak ada tape-nya. Oke. Berani lebih gede nggak dari yang? Bisa sampai. Oke. Oh dia ada kaos. Iya bagus nih. Itu jadi bahan kaos semua. Oh jadi sekarang bukannya model kayak kemarin kan kurta dan lain-lainnya? Enggak sih. Sekarang lebih ke kaos. Enggak, memang dari awal MK kita nggak bikin kurta-kurtaan, enggak. Iya bikinnya casual aja buat teman-teman streetwear aja sih. Coba dijembrengin dong, yang merahnya dong. Jembrengin dong. Ini kalau sekarang kita bikin yang bawahnya agak panjang ya? Panjang. Karena banyak sekali permintaan teman-teman yang ini bagus minta. Wah buat baju rumahan enak nih. Iya, saya sudah disclaimer. Enggak buat saya. Kalau buat yang lainnya mah buat pakai nongkrong. Kalau saya buat baju rumahan sama buat nggak apa-apa ya kalau di rumah ya? Di rumah kan nggak kerekam kamera. Terus? Ini lihat dong desainnya. Wih desain siapa nih? Kalau banyak ide-ide pasti dari saya juga. Oke. Sama ada teman juga yang ngebantuin satu orang desain juga. Tapi sampai sekarang belum pernah ketemu sama orangnya. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Maksudnya ini WFH aja? Enggak. Jadi dulu waktu MK berdiri itu kan awalnya desain sendiri. Ada orang yang nge-DM, Kang mau ikut desain buat MK boleh nggak? Ini lepasan yang satu desain berapa harganya gitu? Lepasan. Terus dia coba desain awalnya ya gitu karena belum masih umum sih ya dia. Aduh yang ini nggak boleh, gambar ini nggak boleh. Terus nanti deh quotes-quotesnya dari saya aja daripada takutnya gimana. Jadi lempar ke dia beberapa quotes, dia bikin sampai sekarang udah dari pertama kali jalan MK belum pernah ketemu. Wah amanah tapi ya insyaallah. Itu gimana cara ngaturnya Kang? Maksudnya ini juga bisa loh solusi buat teman-teman. Ada yang polanya tuh nggak bisa buat bayar staff tapi dengan datang ke kantor kan biasanya kan ya maaf ya mungkin kan ada angkanya dia pasti ngukur take home pay buat gajinya tuh kan lebih mahal. Kalau WFH kan mungkin bisa lebih menekan. Gimana cara nyarinya amanahnya seperti apa? Nggak tahu. Qadarullah yang datangnya juga orangnya udah enak gitu ya. Dikasih nanti kayak gini pembayarannya segala macam nanti dibayarnya per ini ya udah ya lepas. Boleh apa aja silakan aja kan. Harganya segini ya kalau rata-rata desainnya ya udah nggak apa-apa. Jadi mempermudah banget orangnya. Dan ini juga apa ya solusi buat freelancer deh. Nah, teman-teman yang bisa ngedesain. Iya. Beranikan diri aja. DM. Sama yang logo dulu itu ya. Ini DM. Ini DM. Dia DM. Ini gua bikinin logo nih buat Rada Samudra gitu. Iya. Oke.
Dan kita pasti bantu ya, teman-teman kita tuh pasti bantu. Beranikan diri aja DM, saya punya karya gini. Saya tuh jadi. Iya. Nah kalau mau gini biar nggak mau ribet lagi, kalau DM kan takutnya malu. Ada aplikasi. Masuk aplikasi. Ini kasih solusi. Anda pintar sekali Kang Uki ya. Iya kan, daripada dia DM, mendingan dia cukup duduk manis saja. Cukup duduk manis, misalnya para kreatif freelancer gitu kan, buat jasa logo, jasa video, jasa foto, jasa desain. Ngomongnya diputar dulu kemana? Kalau DM kan takutnya ribet. Mendingan lu pada daftar aja. Juga kan? Iya gak kebaca takutnya. Lu pada daftar aja di aplikasi marketplace pertama di Indonesia, Masya Allah, yang memang berbasis syar'i insya Allah gitu ya. Cara muamalahnya untuk mempertemukan konten kreator atau freelancer dengan pengusaha. Jadi pengusahanya konten kreatornya harus yang tahu track syar'i. Iya, nanti kan kita kurasi. Disaring juga ya. Disaring juga dong. Kan soalnya kan terkait dengan muamalahnya kan gue dapat persentase di situ kan. Gue dapat pendapatan yang berapa? 60. Enggak, nanti pokoknya gini, enggak dong tinggi banget sih, enggak dong 70. Begitu, gabung dalam aplikasi kasih solusi. Bisa di iPhone sama Android juga. Iya, bisa. Nah, jadi insya Allah teman-teman coba deh masuk aja, ini menjadi peluang banget buat para freelancer. Kayak tadi nih, misalnya contoh Kang Uki selaku pengusaha. Ya kan, kita ibaratkan Kang Uki pengusaha, Reda freelancernya nih, ya kan, misalnya begitu. Emang bener kan kenyataannya begitu tuh. Kang Uki pengen nyari jasa logo, pengen nyari jasa desain buat feed Instagramnya MK misalnya, dan lain-lain, yang cari masuk aplikasi kasih solusi. Masuk dalam situ, ketemu ada siapapun tuh, Fulan bisa langsung nge-search nama Reda Samudra, ketahuan harganya, ulasannya, reviewnya, komen-komennya, bintangnya berapa, udah pernah berapa di order, langsung one click langsung masuk ke aplikasinya Reda. Nah itulah makanya ini kabar baiknya buat para mitra-mitra. Iya dong, daftar buruan di aplikasi kasih solusi nih. Benar. Siapa aja kira-kira nih kalau video-video editor yang mungkin menurut lo kompeten di bidangnya? Si Master Rudi Jarwo tadi gue mau ngomong apa ya? Rudi Sujaro bukan. Gue pikiran gue. Siapa sih? Siapa sih? Indra Zul. Belum pernah lo masukin sini. Iya, gue undang sini kali ya. Gue kemarin ngobrol di Senayan. Lu nggak tahu Indra Zul itu gue ngefans sama dia gue. Boleh tuh. Nah, sama tuh Indra Zul bisa daftar di jadi mitra kasih solusi kan. Bener. Buat nanti kan ada namanya di situ Indra Zul, ada potensi buat para pengusaha kalau mau nyari video editor apa segala macam ketemu namanya. Tinggal klik sekali banyak mungkin. Tapi teman-teman nggak harus nanti yang dikasih solusi yang punya skill keren-keren gitu. Oh enggak. Memang. Apa aja kan. Maksudnya yang baru belajar segala macam. Kan kita nggak pernah tahu. Yang penting syarat-syaratnya itu kan yang sesuai syariat, yang nggak pakai musik. Iya dong. Yang ada aurat gitu kan. Betul. Soalnya apa? Kita nggak bisa menilai satu desain ini jelek atau bagusnya ya. Iya. Balik lagi memang kebutuhan. Ya. Oh iya bener. Balik lagi memang ini memang kebutuhannya budget dan lain sebagainya. Dan itu seluruh Indonesia dah. Misalnya lu ada di Lampung, misalnya lu ada di Ambon, lu daftar aja sesuai dengan lokasi lu. Nah itu nggak masalah. Kenapa? Karena kan bisa online semua. Tadi kan Kang Uki bilang timnya kan online kan? Iya. Suruh masuk. Zaman sekarang udah online deh semua deh. Jadi teman-teman kayak misalkan habis nonton kasih solusi nih, yang postingan sebelum kasih solusi itu, wah ini keren nih. Ketika diputer, wah ini emang keren, karyanya keren. Tapi ketika di play ada musiknya. Yang mana? Hah? Jadi mendingan nggak usah ditonton. Bukan kasih solusinya nggak ada musiknya. Kalau yang seberang. Kalau yang misalkan bintang tamunya itu ketika tonton ada musiknya, udah walaupun di ilmunya bagus tapi dipaksa kuping Anda diperkosa dengan musik. Hati-hati Bang Dery nanti menjadi wasilahnya. Betul sekali ya. Jadi gini, muamalah kan sama siapa aja. Tapi ketika dunia itu ada larangan-larangan dari syariat, di situ ada larangan dari syariat. Jangan Anda masuk ke dalam situ. Nonton kasih solusinya aja ya. Iya betul. Ya begitu kurang lebih teman-teman ya. Buat para freelancer. Berarti sekarang nih, berarti berdua nih lagi pada mau Sherlock di mana? Lokasi di mana? Habis ini ada ketemu klien lagi. Iya. Pokoknya padat sekali. Ini sebenarnya karena kita berbeda kota aja sih. Kalau kita antara dia pindah ke Bandung atau saya ke Jakarta lagi. Ini lagi perundingan sengit antara gue pindah ke Bandung atau dia ke Jakarta. Siapa yang mengalah gitu ya? Emang kenapa sih? Ini ada cuan. Lu yang mau ke sini ngambil atau gue ke sana? Jakarta aja. Kenapa enggak? Coba gue mewakili anak Jakarta nih, Kang. Kan Jakarta juga banyak potensi. Iya. Terus antara saya ke Jakarta atau dia ke Bandung. Kalau dia ke Bandung bukan masalah itunya juga. Dia salah satu ada proyek dengan Jejak Sahabat juga yang menginginkan dia jadi salah satu mudir juga ya mungkin sana enggak.
Kontributor. Enggak, bukan kontributor. Ketua yayasan. Masya Allah. Ada tawar ketua yayasan di Bandung. Ustadz Reda, nuhun Kang. Jadi antara dia pindah ke Bandung, kalau saya ke Jakarta, ya job kayak gini banyak di Jakarta. Antara dua nih. Lah kenapa Kang Uki nggak ke Jakarta? Karena ada kalau gue tarik ke Bandung, dia ke Bandung kalau jadi ke yayasannya. Ada masalah sama yang si Jejak Sahabat. Oke. Ketika gue bisa banyak berkecimpung di sana, terus juga kerjaan sama Kang Ukinya di sana enak, dan gue memang cinta Bandung gitu. Oh ya, lu ngampus juga dulu di Bandung ya? Dan bukan karena di Bandung dingin. Enggak ada. Anda mau pancing, saya mau cemes, tapi takutnya pelanggaran syariat kan, makanya saya langsung dingin. Untung otak saya kanan kiri. Ya pada intinya sih teman-teman yang mau berkarya aja yang sesuai syariat lah gitu. Jangan minder sama karya-karya yang diposting dikasih solusi. Karena bagaimanapun sebaru mulainya Anda itu proses yang mengandung pahala insya Allah. Karena berusaha menghindari larangan dari Allah. Itu keren banget deh. Udah paling keren banget ketika Anda kasih solusi ini. Pebisnis yang mencari konten kreator dan mereka itu mencari ridha Allah, nggak mau karyanya itu berbau-bau maksiat yang ada misalkan yang ada musik ataupun ada auratnya. Anda pun pekerjaannya pun begitu. Jadi antara yang bikin iklannya mencari ridha Allah dan yang mau bikin iklan itu mencari ridha Allah. Kalau di situ kasih solusi intinya. Masya Allah. Masya Allah. Iya, jadi nggak usah. Jadi perbaiki karya dulu aja gitu. Terus bikin konten, perbaiki. Ketika jaga Allah akan menjaga kamu. Makanya ini bonus aja nih orang-orang yang mau bikin sama kita tuh bonus yang apa yang telah kita ikhtiarkan. Iya. Makanya cocok jadi ketua yayasan kan? Cocok lo, bagus lo dia. Bener lo. Asal nggak gede-gede lo tadi. Jadi gimana? Anda masih berminat untuk dibayar pakai exposure? Tapi buat teman-teman kalau ditawarin kayak gitu ambil. Bener. Itu kan kalau memang dirasa-rasa salah satu ikhtiar itu ketika ada yang nawarin exposure. Ambil. Tapi kan beda kalau Reda sih. Tapi cuma bener, maksudnya teman-teman pertimbangin, bayanginnya jangan sekarang, tapi bayangin 10 tahun dari sekarang kasih solusi seperti apa. Jadi sama-sama kita berkembang. Masya Allah. Jadi gue tuh pernah siapa tuh? Enggak. Lewat gue dong. Oh iya, manajernya. Apa tadi lo mau ngomong apa? Gue pernah bikin reels tentang gue cemes beberapa akun-akun dakwah yang pakai nasyid. Oh iya, oke. Itu lumayan engagement lumayan bagus deh. Insight-nya juga lumayan. Tapi gue maksudnya apa ya? Ya seperti tadi ketika kasih solusi muamalah kan. Ketika yang diundang adalah nggak semuanya seperti yang kasih solusi inginkan kan yang semuanya. Karena memang ada butuh beberapa insight ilmu yang memang mereka lebih itu. Nah ini sekalian gue klarifikasi deh ya. Maksudnya kemarin-kemarin kan ada beberapa bintang tamu yang gue undang itu karena memang dia belum ngaji misal. Karena gue pure muamalah sama dia. Nah cuma setelah gue rundingkan juga sama beberapa guru-guru gue juga gitu kan banyak yang komen. Gantian deh, sekarang kan bahasa komen yang ada di komen gue. Kok yang undang sih bukan yang udah ngaji sih? Apa segala macam? Kok yang undang sih bukannya begini-begini apa segala macam? Gue udah diskusi sama guru-guru gue. Gini deh guys, nggak semua juga di orang-orang yang udah pada ngaji memiliki skill itu. Lu mau gimana ya? Selagi dia datang kagak bawa gitar, dia goncang-goncang di studio gue. Gue mau malah sama dia tuh betul-betul hanya pure yang gue bahas tuh gue giring obrolannya tuh bukan kayak bro, gimana sih cara lu bikin video yang lu pernah kemarin bagus tuh yang lu taruh ada model ceweknya pakai tank top? Enggak juga. Gue giringnya tuh selalu giring-giring yang kayak gimana sih cara bikin VO-nya tuh yang begini. VO kan clean ya, nggak ada musiknya. Ketika itu gimana cara bikin video yang begini. Itu loh maksud gue tuh buat elu biar dapat insight ilmunya. Sepakat. Ilmu yang dikasih solusi diambil, tapi ketika lo klik link yang di Derry, lo harus jaga-jaga deh. Itu poinnya tuh. Harus jaga-jaga karena ya kita tahu di dalamnya kan kita nggak tahu isinya apa. Bisa sama aja lo menyuguhkan madu, isinya Mustafa. Iya, menyuguhkan madu di dalamnya dicampur sama racun. Madu yang bermanfaat ada mudorotnya. Itu aja sih guys. Maksudnya lo ambil aja ilmu yang ada di sini, maupun itu yang ada di aplikasi. Kan nggak usah deh. Anda mau ngeluarin apa?
Apa coba lihat Anda mau ngeluarin apa sih? Hadiah soalnya buat ya. Hadiah apa coba lihat? Nggak jadi. Oh nggak jadi ya? Bentrok kan? Nggak serius. Gue support kok, gue support. Oke, enggak. Iya pokoknya begitu guys ya. Maksudnya intinya lo ambil yang memang tertuang dalam kasih solusi. Insya Allah ilmu dunianya. Iya. Karena memang pada dasarnya boleh mubah sampai ada dalil yang melarang. Nah terlepas dari itu ya kita berlepas. Ya dalil yang melarang itu mungkin ada di dalam akun pribadi masing-masing. Iya itu. Itu udah berlepas diri. Yes, begitulah. Oke lah, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas mengenai Reda. Gue tunggu belum pada masuk nih kalian di Mitra Kasih Solusi. Siap. Lu nunggu rame dulu, nunggu kayak kompetitor gue belum masuk. Gue ntar aja deh, belakangan gue. Gue masih ini deh. Oh sibuk ya, takut gak kepegang ya. Iya. Tapi ntar garis merah visual art ada di sini kan, Insya Allah. Kalau malam. Garis merahnya peredanya ya. Terserah lo. Lu punya apa gitu jasa? Kang Uki berarti ada ini juga gak sih kayak model freelancer, kreator dan lain-lainnya? Mungkin lebih ke desain kali ya, desain buat dipakai desain kaos segala macam. Karena kan suka desain juga dan typography terus ya gambar-gambar seperti desain gitu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sebenarnya dari kemarin sempat merhatiin ada beberapa orang yang bikin kaos ngambil sih desainnya sempat ada. Serius? Sampai di marketplace juga dia ngambil nama MK-nya. Ngambil nama MK-nya? Iya, jadi sama nama MK. Oh. MK-nya maksudnya kalau misalnya saya MK dia MKID. Terus saya dulu MK Clothing dia bikin MK apa gitu. Saya ganti sama ID, dia bikin ID juga. Orangnya sama kelihatan. Terus misalnya desainnya juga secara quotes-nya juga sama-sama mirip-mirip bareng-bareng. Jadi ya sebenarnya kalau pengen butuh desain ya tinggal minta aja gitu. Oh, nanti bisa secara profesional aja. Iya gitu. Dong. Oh gitu, banyak juga tuh ya. Namanya pun juga MK juga. Udah dihakiin belum? Lagi proses. Dia juga kemarin sempat bantuin. Iya itu penting tuh, maksudnya udah kan setahun dulu atau 2 tahun. Alhamdulillah kemarin udah masuk di approval namanya ya. Jadi tinggal proses ini yang lama ini. Yang setahunnya ini. Oh iya, memang. Parfum gue baru kelar tuh. Si Ak tuh baru kelar. Ini kasih solusi lagi proses. Yang katanya mau ngasih ke gue gak dapet. Ya oke, nanti saya kasih ya. Oh iya bener, belum gue kasih ya. Belum gue kasih ya. Ntar gue kasih deh. Setengah ada botol sisa. Kita kasih solusi.